Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersama untuk dalam rangka mengkaji, menggali apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat tangan-tangan para ulama, sampai ilmu itu kepada kita. Insyaallah dengan bekal ilmu semakin berkualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Yang sakit semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tema kita, penyakit ain itu nyata. Ini mengambil salah satu matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita angkat menjadi judul hari ini, penyakit ain itu nyata. Kalau kita bicara tentang penyakit, tidak ada satupun di antara kita yang nggak kena penyakit, bener nggak? Pasti kita merasakan sakit yang kecil maupun yang besar. Termasuk hari ini, terakhir kita ketemu kemarin tuh ya, saya juga ngalamin sakit juga, masya Allah. Sekarang masih dalam proses pemulihan. Mudah-mudahan kita doa, saling mendoakan semua kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Maka kalau kita bicara tentang penyakit, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit. Nah, hakikat sakit itu sendiri di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kullu syai'in maziyah. Segala sesuatu itu punya khasiat. Segala sesuatu itu punya kegunaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, ya jantung, ya limpa, ya paru-paru, ya usus dan macam-macamnya itu, kullu syai'in maziyah. Tiap-tiap organ tubuh itu punya kegunaan, punya manfaat, punya khasiat. Tatkala khasiatnya hilang, maka akan timbul apa? Sakit, gitu ya. Nah, masya Allah, diantara penyakit-penyakit yang ada, baik itu penyakit yang menyerang fisik kita maupun penyakit yang menyerang kejiwaan seseorang, ya semua bagian tidak lepas daripada takdir yang Allah tetapkan kepada setiap kita, termasuk manusia yang Allah ciptakan ini. Bahkan sebelum ya sakit-sakit yang kita rasakan itu wujud, itu sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masih berada di dalam perut ibu kita, itu 4 bulan lamanya. Tatkala Allah tiupkan ruh, diutus malaikat untuk mencatat 4 perkara. Apa diantaranya? Termasuk perjalanan takdir kita. Sakit, sehat, kaya, miskin, kenyang, ya lapar gitu kan. Itu bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara penyakit yang ada di antara kehidupan manusia, ada yang dikenal dengan penyakit ain. Ya, kita akan lihat bagaimana pandangan ulama terkait terhadap penyakit ain ini. Jadi munculnya penyakit ain itu karena kebanyakan sifat yang ada pada diri manusia, sifat hasad. Sifat hasad itu sifat yang menginginkan ketika dia melihat nikmat yang ada pada diri seseorang itu hilang. Ya, walaupun tidak semua hasad itu haram. Ada hasad yang dihalalkan dalam Islam. Kata Nabi apa? La hasada illa fitnatain. Hasad itu nggak boleh ada kecuali 2 yang boleh. Salah satunya apa? Kita iri dengan orang yang Allah karuniakan kekayaan, yang dengan kekayaannya, masya Allah, dia berjuang di jalan Allah. Ya, kita ngiri. Ngiri apa? Supaya nikmat itu kita rasakan juga, walaupun nggak pengen kita melihat nikmat yang dilakukan ya oleh seseorang ketika dia bersedekah, dia menyumbang harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan nikmat orang itu hilang. Jazakallah. Tapi kita pengen nikmat itu ya Allah berikan juga kepada kita supaya meniru perbuatan
ya orang yang Allah berikan karunia kekayaan yang dengan hartanya dia bisa belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga munculnya penyakit ain ini kebanyakan karena sifat yang negatif tuh, yang namanya sifat hasad itu. Karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan mewanti-wanti kita, iyyakum wal hasad. Berhati-hati kalian, jauhi oleh kalian sifat hasad itu. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sifat hasad itu memakan seluruh kebaikan yang ada pada diri manusia. Ya, jadi kalau kita punya sifat hasad yang jelek tadi itu, yang menginginkan nikmat seseorang itu kemudian hilang, itu ada macam-macam tipenya tuh, Bang. Kita lihat nikmat orang, kita berharap bahwasannya nikmat itu hilang dari dia, pindah kepada kita. Ya, ada juga orang yang hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, yang dia menginginkan nikmat itu hilang darinya walaupun dia nggak pengen nikmat itu. Ya, sifat yang begitu aja itu, kata Nabi, ya'kulul hasanat, itu ternyata memakan, menghilangkan seluruh kebaikan yang ada pada diri orang yang punya penyakit hasad itu. Dan Nabi mengibaratkan kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi kayu demikian gede, kering, kita kumpulin, kita sulut api itu. Ya, si api itu memakan kayu bakar sehingga habis menjadi arang. Itulah sifat dasar hasad, ya, yang ada pada diri manusia yang bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Makanya dosa, nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang hasad? Ya, sebagaimana sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan apa? Kullun nas astati'u an urdiyahu illa hasida ni'mah. Ya, kalau aku ketemu orang tuh semuanya bisa aku buat seneng kecuali orang yang punya penyakit hasad. Susah kan? Kita kan gaul sama temen nih, ya, bergaul di masyarakat, kita pengen nyenengin orang. Ya, kata beliau nih, kita pengen nyenengin orang, tapi yang nggak bisa aku buat senang orang tuh kalau ada orang tuh punya penyakit hasad. Kenapa? Fa innahu la yurdiyahu illa zawaluha. Karena orang yang punya penyakit hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada diri kita hilang. Susah. Orang begitu kan kagok udah. Ya, serba salah, kita punya apa dikasih nikmat dari Allah, apalagi kebiasaan kita menggunakan media sosial tuh. Ya, kita melibatkan orang lain untuk mengetahui hal yang paling kecil dalam hidup kita. Kalau kita mengenal dulu pelajaran zaman sekolah kita, guru-guru SD kita juga suka bilang begini, itu yang namanya manusia makhluk sosial. Sekarang berubah jadi makhluk media sosial. Ya, mana-mana itu tuh. Ya, diposting apa aja diposting. Kan gitu kan. Ya, yang kita khawatir tuh, apa yang pernah kita sampaikan lewat gambar, lewat video, ya, yang kebetulan diterima oleh orang yang punya penyakit. Apa penyakitnya? Hasad itu. Ya, walhasil kita nggak bisa buat orang seneng kalau dia punya sifat hasad. Apa yang kita punya dia berniat pengen hilang tuh yang kita punya, gimana dia bisa seneng yang kita kasih? Ya, kemudian juga termasuk Ibnu Sirin. Ini ungkapan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan apa? Mahasatu ahadan ala syai' min amrid dunya li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsaduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Bagaimana aku bisa hasad? Aku nggak pernah hasad kepada seorang pun dalam masalah dunia. Lebih-lebih itu yang aku lihat itu adalah kehidupan dunia orang yang saleh, orang yang termasuk penduduk surga. Ya, bagaimana mungkin aku bisa hasad dengan kehidupan dunia seorang yang senantiasa beramal soleh, yang dengan kesolehannya menghantarkan dia masuk surga. Makanya ketika kita melihat orang yang dermawan, ya, kita boleh ngiri-ngirinya apa? Supaya kita dapat nikmat yang sama. Ya, tapi beliau mengatakan, saya nggak ngiri-ngiri amat sama dunia seseorang yang dia memang penduduk surga, yang dengan hartanya itu bisa menghantarkan ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana mungkin ya saya bisa hasad dengan dia gitu. Ya, nggak mungkin saya pengen menginginkan hancur nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, wa in kana min ahlin nar, tapi ketika orang yang aku hadapi ini termasuk ahli maksiat, termasuk penduduk neraka,
fa kaifa ahsaduhu ala amri dunya, ngapain juga aku hasad sama kehidupan dunia si ahli maksiat ini, yang padahal wa huwa yasiru ilan nar, yang dengan hartanya itu ya, yang dengan kehidupan dunianya itu justru menghantarkan dia masuk neraka. Ya, makanya jadi orang soleh itu begitu, nggak ada yang isengin kita. Ya, jadi orang baik itu begitu. Ya, orang yang senantiasa ngajak kepada surga, gimana mau orang itu hasad, susah. Ya, nah ini beberapa pandangan yang ulama yang menyebutkan tentang fenomena adanya penyakit hasad itu. Nah, bagaimana riwayat tentang penyakit ain? Dalam beberapa riwayat ya dijelaskan. Pertama ya, sebagaimana Al-Imam Ahmad merawikan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu. Kalau seandainya ada di antaramu yang melihat ada pada diri saudaramu, ada di dirinya, termasuk ada pada hartanya, ma yu'jibuh, sesuatu yang mengagumkan kita. Orang tuh ganteng, kulitnya mulus, ya, tampangnya lumayan gitu ya, dia punya harta luar biasa, jabatannya tinggi, mengagumkan kita. Maka Nabi ya itu memerintahkan kita ngapain? Fal yubarrikhu, doain keberkahan. Makanya nggak main-main. Kadang kita dapat WA di akhir chatting kita suka barakallahu fiik, itu sunnah Nabi itu. Ya. Supaya apa? Jangan sampai bentuk kekaguman kita terhadap seseorang justru orang itu kena penyakit ain gara-gara pandangan kita. Jadi pandangan mengagumkan seseorang kepada saudaranya, ya, ketika dia melihat sesuatu yang menakjubkan itu, maka Nabi perintahkan apa? Falyubarrikhu, doain dia. Ya, minta mohon keberkahan kepada Allah agar tercurah kepada saudaramu. Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya yang namanya penyakit ain itu nyata, benar adanya. Jadi buat yang masih bingung begini, penyakit ain itu muncul bukan gara-gara gangguan jin, bukan. Ya, bukan karena santet, karena pelet, bukan. Ya, itu bentuk sihir. Ini bukan sihir. Ini pandangan mata yang hasad, mata yang jahat itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana pandangan ulama tentang masalah ain ini. Kemudian juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau merawikan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billah. Nabi perintahkan apa? Berlindunglah kalian kepada Allah terhadap penyakit ain itu. Fa innal aina haqqun, karena penyakit ain itu nyata, benar adanya. Ini kata Nabi. Ya, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana bentuk upaya kita memohon perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al ainu haqqun, yang namanya ain itu hak, benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al ainu. Kata Nabi apa? Jika seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, ya, maka akan didahului oleh yang namanya ain. Nanti kita melihat penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis ini. Ya. Maka apa sih yang dimaksud dengan kalau seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itulah yang mendahulinya. Ya, jadi ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari di dalam kitab syarah ya Sahih Imam Muslim ini, beliau mengatakan apa? Segala sesuatu terjadi itu karena takdir Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan dan didahului dengan ilmu. Ya, ini rahasianya nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu punya maziyah, punya khasiat, maka lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sampaikan sedikit ilmunya kepada kita sekalian lewat lisan Rasulullah tentang kehati-hatian kita terhadap pandangan yang menakjubkan bisa mengakibatkan orang itu bisa sakit. Ya, yang namanya kebun bisa habis, yang namanya mobil bisa mogok, yang namanya rumah bisa kebakaran. Ya, macam-macam. Ternyata penyakit ain ini, Ibnu Qayyim beliau pernah mengatakan di dalam kitab At-Tibbun Nabawi,
bahwasannya bisa menyerang yang namanya makhluk hidup termasuk benda mati. Antum punya handphone, punya mobil, punya motor, ya, punya kebun, punya tanaman, ya, itu ternyata pun bisa terkena serangan penyakit ain. Ya, nah yang disebut dengan ilmu Allah ini, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, adanya sebab akibat. Kalau kita melakukan ini, akibatnya ini. Ini yang disebut dengan mandalut takdir tadi. Secara ilmu kita sudah dipahamkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada dampak kalau kita melakukan tadi, yang awalnya hasad, kemudian kita lancarkan pandangan jahat kita kepada saudara kita, bisa kemudian ya adanya serangan penyakit ain itu sendiri. Ya, dengan ilmu Allah ini kita sudah dikasih tahu kadarnya itu, ya, sehingga tidak akan terjadi bahaya ain ataupun segala sesuatu yang baik maupun yang buruk kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, ilmu Allah disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW tentang bahaya pandangan ini yang bisa berakibat hadza wa kadza, begini sudah tahu kita. Ya, makanya nanti kita ada dua peran, kita sebagai orang yang memandang, yang kemudian kita berharap ya terhindar daripada pandangan yang jahat itu bagaimana, insya Allah kita bahas. Ya, dan juga di masa Rasulullah SAW beliau menghadapi ada fenomena ain ini terjadi, makanya beliau mengatakan fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya yang namanya penyakit ain itu nyata, benar adanya. Ya, disebutkan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'ah. Ya, bahwasannya Nabi ketika masuk ke salah satu rumah istri beliau, Ummu Salamah itu, beliau melihat ada anak wanita yang di wajahnya ada kehitam-hitaman. Kalau bahasa kita auranya redup. Ya, ada wajah kan kalau kita lihat seger gitu ya. Ini ada orang tuh wajahnya redup. Ya, cahaya wajahnya redup. Nah, ini Rasulullah melihat itu. Faqala, kemudian beliau perintahkan apa? Istarqulaha, ya, diperintahkan untuk meruqyah. Ya, ruqyah, ya, ruqyah itu anak, fa inna biha nadhrah, karena si anak itu kena ya tertimpa penyakit ain. Ini kadangkala ada tanda-tanda khusus di wajah seseorang, ya, ini kadangkala terlihat, dan Rasulullah di dalam hadis ini melihat ya ada tanda di wajah seorang anak ini, ya, anak wanita, ya, yang kemudian ada cahaya wajahnya yang terlihat itu terindikasi terkena pandangan penyakit ain. Ya. Nah, bagaimana ulama menyebutkan apa sih yang disebut dengan penyakit ain itu? Ya, ma'khuzatun min ana ya'inu. Yang namanya ain itu berasal daripada kata ana ya'inu. Yang artinya apa? Idza asabahu bi'ainih. Ya, terkena satu hal dari mata. Ya, wa asluha, asalnya apa? Pertama, min i'jabil aini bisyai', awalnya itu muncul daripada orang yang punya pandangan melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan dia. Makanya beberapa sahabat tuh ada yang gedak juga dipuji. Ya, beberapa sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu nggak senang dipuji. Kenapa? Orang kadang kalau memuji-muji berlebihan khawatir kena penyakit ain itu. Ya, orang yang dipuji, orang yang dikagumi, ya, yang kemudian bisa saja dia terkena penyakit ain deh, orang yang dipandang tuh. Jadi min i'jabil ain bisyai, awalnya siapa? Ya, ada pandangan yang mengagumkan dari orang yang memandang terhadap sesuatu. Tsumma tattabi'u, kemudian diiringi dengan pikiran negatif, nafsihil khabithah. Yang pikiran negatifnya maksudnya bagaimana? Dia menginginkan nikmat atau yang suatu yang menakjubkan tadi itu hilang dari orang yang dikagumi. Ya, udah ngelihat sesuatu yang mengagumkan, ya, yang menurut dia nih sesuatu yang menakjubkan, dan dia punya pikiran negatif. Tsumma tasta'inu ala tanfidhi sammuha, kemudian dia menggunakan media pandangan mata dia melancarkan racunnya itu. Bagaimana cara melancarkan racunnya? Ya, biasanya orang itu nyumpahin sumpah serapah. Ya,
mendoakan keburukan-keburukan ya kepada orang yang dipandangnya itu, binadhariha ila al-ma'in. Nah, itu supaya apa? Ya, orang yang dipandang itu kena racunnya, itu asalnya begitu. Nah, ada ulama kemudian menyatakan apa? Fakullu ain hasidun. Setiap orang yang menyebabkan penyakit ain itu dasarnya apa? Dia hasad. Ya. Walaysa kullu hasid ainan, tapi tidak semua orang yang hasad bisa menimbulkan ain. Ya. Jadi ketika kita melihat ada orang ya, dia punya penangkal nih. Penangkalnya bagaimana? Ada orang yang kosong dari zikir. Ya, tidak pernah mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang begini mah jebol udah. Ya, tapi kalau senantiasa lisan kita berzikir, ya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang hasad bisa nyerang kita, nggak bisa. Tapi dasarnya orang yang menimbulkan penyakit ain itu sifat awalnya dia apa? Hasad dulu. Ya. Nah, ini kan Masya Allah nih fenomena ini. Nah, ternyata pandangan kagummu bisa sebabkan orang kena penyakit ain walaupun nggak hasad kita. Ini satu peristiwa ya, diceritakan di dalam satu riwayat ini, irtasala Abi Sahal ibn Hunayf. Ya, satu ketika perawi hadis ini mengatakan, bapakku mandi yang namanya Sahal bin Hunayf bil Kharrar, di daerah yang namanya Kharrar. Fanaza'a jubbah kanat alaih. Kemudian beliau kalau mau mandi kan dilepas tuh jubahnya. Ya, dilepas jubahnya. Wa Amir ibn Rabi'ah yanzur. Yang kebetulan ada seorang sahabat yang namanya Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf mau mandi, jubahnya dibuka. Qala, ya, si anak ini ceritain bapaknya nih. Wa kana Sahal rajulan abyad hasanal jild. Ternyata Sahal bin Hunayf itu adalah seorang laki-laki yang berkulit putih, kulitnya mulus banget. Ya, sehingga faqala Amir ibn Rabi'ah ma ra'aitu kal yaum. Amir bin Rabi'ah mengatakan apa? Saya nggak pernah ngelihat kecuali hari ini. Wala jilda azra, ya, nggak ada kulit yang mulus kayak begini. Kalau bahasa kita gini, kulit lu mulus amat buang, cewek aja kalah gitu kan. Kalau ada laler nempel di kulit lu mah melengos, udah pleset. Ya, itu gara-gara ngomong begitu, apa yang terjadi? Fawuika sahlun makanah. Tiba-tiba Sahal pingsan di tempat di mau mandi itu. Ya, tiba-tiba pingsan. Fastadda wa'kuh, kemudian hari demi hari sakit makin parah. Biasanya Rasulullah SAW itu selalu ditemani oleh Sahal bin Hunayf, sehingga Rasulullah kemudian mencari kabar, ya, mencari kabar tentang kemana si Sahal bin Hunayf ini. Fa'utiya Rasulullah SAW wa akhbira anna Sahlan wa'ika wa annahu ghairu ra'ihin maka ya Rasulullah. Bahwasannya Sahal bin Hunayf itu sakit ya Rasulullah, makin parah sakitnya sehingga nggak bisa menemani engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian menjenguk Sahal bin Hunayf. Ya, Sahal kemudian menceritakan keadaannya, kenapa bisa begini? Ya, kana min sya'ni Amir ibn Rabi'ah. Ini gara-gara ya perbuatan yang dikerjain sama Amir bin Rabi'ah. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Ala ma yaqtul ahadukum akhah ala barakta. Ya, kok bisa? Kenapa ada seseorang menyakiti saudaranya? Kenapa dia tidak mendoakan keberkahan? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Amir bin Rabi'ah dipanggil Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk berwudu. Air sisa wudunya itu dimandikan ke tubuh ya Sahal bin Hunayf. Maka hari itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan apa yang diderita oleh Sahal bin Hunayf. Atau kadangkala tuh orang-orang Betawi zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh. Ya, jangan puji-puji anak gue lu ntar sakit. Ya, jangan muji-puji anak lu ntar begini-begini. Nah, itu ternyata bukan tanpa dasar orang tua kita yang ngomong begitu, ada dasarnya. Ya, kadangkala kita punya anak ya beda, mukanya cakep ketimbang anak tetangga. Pernah terjadi kan di masa Rasulullah, ya, ada sahabat yang punya anak dagunya itu yang nggak dimiliki oleh anak-anak tetangganya. Maka diperintahkan tutupi dagu anakmu itu supaya apa? Orang nggak hasad.
yang membuat tiba-tiba anak nangis nggak berhenti-berhenti, anak tiba-tiba nggak nafsu makan, anak tiba-tiba kok kurus aja nggak gede-gede, padahal umurnya sudah sekian tahun. Kok anak udah seumur sekian kok nggak ngomong-ngomong, kenapa? Padahal secara fisik ya lidahnya nggak ada masalah, kenapa nggak ngomong-ngomong nih anak? Ya tuh kadang-kala begitu tuh. Ya, maka ini hati-hati, ternyata pandangan yang mengagumkan kita terhadap saudara kita, ya itu kalau kita tidak mendoakan keberkahan, kita khawatir ya ada penyakit ain menyerang saudara kita. Bayangkan langsung pingsan yang namanya Sahal bin Hunayf itu. Ya ini peringatan bahwasannya pandangan mengagumkan kita bisa membawa penyakit ain kepada saudara kita. Hati-hati ya. Nah sehingga Rasulullah perintahkan itu ya, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu. Kalau ada di antara melihat saudaranya ya, baik ada pada dirinya, pada hartanya sesuatu yang mengagumkan, maka diperintahkan Nabi untuk mendoakan keberkahan. Biasain barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Ya, sampaikan keberkahan itu apa? Supaya menghindarkan saudara kita kena ya serangan penyakit ain tadi. Kalau ada tahu kita yang berbuat kayak tadi, kita perintahkan itu berwudu, air wudunya dimandikan, kita kagak tahu ya siapa yang melakukan itu. Nah, ini kita khawatir karena kebiasaan kita juga mengumbar nikmat, pamer yang kita punya tuh, hati-hati tuh ya. Jadi mulai sekarang nanti direm-rem dah gitu ya. Kita khawatir ada orang yang punya kusut di hatinya, ada kusut, ada busuk, susah ya. Kalau dia kusut pikirannya, kemudian busuk hatinya, pandangannya beracun, bahaya tuh ya. Ini penyakit ain itu muncul ya asalnya min i'jabil aini bisyai, itu awalnya dari pandangan mengagumkan, orang memandang terhadap sesuatu itu. Nah bagaimana agar pandangan kita ya tidak menimbulkan ain bagi orang lain? Ya pertama, jauhkan sifat hasad. Saya teringat bagaimana sih cara menghindarkan sifat hasad ini. Kan kalau orang bicara hasad tadi, apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin itu kan menyangkut kehidupan dunia, sesuatu yang tidak tampak. Gimana kita bisa iri, kan nggak mungkin. Maka biasanya orang ngiri itu dengan kehidupan dunia. Saya teringat 7 wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada seorang sahabat yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari itu. Salah satunya apa? Ya, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang ada di atas. Dalam hal apa? Nikmat Allah. Kita kalau melihat kenikmatan orang lain, tetangga kita, kawan kerja kita yang diberikan nikmat oleh Allah, kita ngadepnya ke atas melulu, pegel leher satu, yang kedua ada sifat hasadnya. Makanya Nabi katakan ketika menyampaikan wasiat itu, kalau untuk urusan dunia lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Sehingga apa? Kita diberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tetangga bisa begini, kita ingat nikmat yang Allah kasih. Ya, kalau ada orang yang apa namanya diojok-ojokin sama tetangga, lu nikah udah lama, anak belum ada, nggak usah ngelihat yang anak udah banyak, lihat yang belum nikah sampai sekarang. Yang belum nikah sampai sekarang, lihat kepada orang yang fisiknya berkekurangan. Yang fisiknya kurang, lihat ya, walaupun kurang juga gue masih bisa kerja, masih bisa jalan. Tetangga gue di rumah tuh ya, yang di rumah aja lihat tetangganya kemarin banyak meninggal dunia. Jadi nikmat itu terus. Tapi kalau kita melihat nikmat orang ke atas melulu, sifat hasad itu pasti muncul. Lain bedanya ya, lain nih kalau seandainya kita bicara tentang akhirat, kealiman, kesolehan, lihatnya jangan ke bawah. Kalau masalah ilmu kita lihat ke bawah, bodoh-bodohin orang terus. Ya, kita lihat ilmu itu ke atas, makin tawaduk kita. Ya, kenapa? Di antara langit masih ada langit. Ya, itu kalau masalah ilmu. Tapi kalau masalah nikmat, kuncinya satu itu. Ketika kita menghadapi nikmat dirasakan oleh orang lain, ya lihatnya ke bawah, jangan ke atas, jangan ngelihat dia mulu. Maksudnya bagaimana? Hubungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat-ingat ada nggak orang yang lebih ya perih ketimbang kehidupan kita? Kalau udah begitu aman udah. Ya, rumah masih ngontrak, syukurin aja udah. Berapa banyak orang yang nggak punya rumah, boro-boro bisa ngontrak. Ya kan begitu kan? Kita dapat makanan yang barangkali makanannya nggak biasa, ya jangan lihat makanan orang yang enak-enak.
Ya, lihat tetangga kita yang makannya bukan bicara masalah menu makan, besok bisa makan apa kagak. Ya, itu untuk menghindarkan sifat hasadnya itu. Ya, sehingga Allah juga sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lain lebih banyak daripada sebagian yang lain. Ya, kalau kita ngelihat gaji orang jangan lihat bos kita, ya, jabatan gitu kan, kekayaan, macam-macam itu yang terkait dengan nikmat dunia. Jangan pernah melihat ke atas tapi lihat ke bawah. Ya, ini kunci pertama nih. Kemudian kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, doakan keberkahan siapapun yang kita lihat. Ya, barakallahu fiik, ya Allah kasih keberkahan di hidupnya. Nah, kuncinya begitu. Ya, untuk menekan sifat hasad, kemudian kita kembalikan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yubarrikhu. Nabi sampaikan, maka doakan, mohonkan keberkahan kepada Allah atas saudaramu. Itu kunci itu. Ya, kalau sudah begitu insya Allah pandangan sesuatu yang mengagumkan mata kita tidak menyebabkan orang kena serangan penyakit ain itu. Dan juga diperintahkan perbanyak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini pun juga ya, kadang kalau kita punya mobil baru, ya orang-orang Arab tuh punya kebiasaan tuh. Ya, kadang masya Allah tabaraka wa taala. Kadang-kala masya Allah la quwwata illa billah itu ditaruh di belakang mobilnya supaya orang tuh baca itu. Ya kan, kalau ada tulisan gini kan, kalau antum dengar ngaji kuping kan nggak mau baca kan, tapi kalau ada tulisan begini hati kita ngebaca, bener nggak? Iya, ngebaca kan gitu. Ya, kalau saya baca surat Al-Ikhlas kita hafal, tapi antum dengar doang. Tapi kalau kelihatan ayatnya, mata kita mandang, hati kadang bunyi. Ya, nah jadi itu dipakai cara itu. Ya, hadza min fadli Rabbi. Wah, ini karunia dari Robku. Masya Allah la quwata illa billah. Ya, maka ini zikir juga ya, terhindar orang ya terkena serangan ain. Ya, ini kita sebagai pelaku supaya nggak menyebabkan orang kena penyakit. Nah, bagaimana supaya kita nggak jadi korban kena serangan penyakit ain itu? Ya, paling pertama Rasulullah sampaikan tadi, ya ista'idzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah daripada penyakit ain itu. Ya, banyak tuh doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang ma'thurat yang Nabi wariskan, doa-doa pelindungan kepada kita banyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Banyak banget. Ya, termasuk juga apa? Pernah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta agar cucunya yang namanya Al-Hasan wal Husain itu tidak kena penyakit ain. Ya, sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma merawikan hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain yaqul u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ketika Rasulullah pernah meminta perlindungan pada Allah agar kedua cucunya Hasan dan Husain selamat daripada perlindungan penyakit ain, ya kena pengaruh ain, ya beliau membaca, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap asyaitan, binatang berbisa, dan dari setiap mata yang jahat. Ya, Rasulullah itu pernah mengalami demam tinggi, Pak. Demamnya itu semisal dengan 10 laki-laki dewasa. Tuh kalau kita ngalamin demamnya Rasulullah, jengker mati kita, nggak kuat. 10 orang dewasa demam tinggi, 10 nyatu di badan Rasulullah, rasanya kayak begitu. Ya, demamnya itu. Ya, nah konon dalam riwayat beliau kena penyakit guna-guna. Ya, orang musyrik ya itu kalau bahasa kita nyantet. Ya, diguna-guna. Tapi jangan di hati kita, jangan fa'ainallah, Allah di mana waktu itu ya? Jangan ngomong begitu. Ini sisi kemanusiaannya Rasulullah, bahwasannya beliau juga sakit juga, gitu ya. Dan termasuk dalam riwayat adanya apa? Asbabun nuzul, turunnya 2 ayat perlindungan. Datanglah malaikat Jibril menghadap Rasulullah dalam keadaan sakit.
dalam riwayat malaikat Jibril menekan dengan tangannya bagian yang sakit ada pada tubuh Rasulullah. Sambil beliau mengucapkan doa, malaikat Jibril alaihissalam ini, Bismillahi arkik, dengan nama Allah aku menjampi engkau ya Muhammad. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakiti kamu. Wa min kulli syarri nafsin au ainin hasidin wallahu yasfik, dari segala kejahatan jiwa-jiwa manusia dan kejahatan mata-mata yang hasad. Ya, mata-mata hasad itu. Wallahu yasfik, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya, akhirnya turun tuh ayat, dua ayat perlindungan. Qul ya Muhammad a'udzu birabbil falak. Katakan ya Muhammad, a'udzu birabbil falak, ila akhiril ayat. Ya, qul ya Muhammad a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, ila akhiril ayat. Jadi itu ternyata pada peristiwa, ya. Jadi adanya penyakit hasad akibat mata-mata yang hasad itu menimbulkan ya ain tadi. Nah, sehingga ada pengobatan, salah satunya disebut dengan nama ruqyah itu. Ya. Nah, buat kita agar terhindar daripada serangan ain, tumbuhkan sifat rendah hati, tawadhu. Ya, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Arfa'un nas qadran man la yuri qadruh. Orang yang paling tinggi dia kedudukannya itu orang yang enggak pernah menampakkan kedudukan dia. Ya, orang kalau enggak menampakkan kedudukan dia, bagaimana orang bisa hasad sama dia? Orang berbaur di masyarakat. Ya, jabatan dia enggak pikirin tuh. Ya, dia punya kedudukan dia enggak pikirin. Kenapa? Baur aja udah, gitu kan? Wa akbarun nas fadlan man la yuri fadluh. Orang yang paling mulia, kata beliau, orang yang tidak pernah menunjukkan betapa mulia dirinya itu. Ya biasa-biasa aja, ya pokoknya baur sama masyarakat. Nah, itu namanya orang punya sifat tawadhu namanya. Kalau sudah ada tawadhu, rendah hati, bagaimana orang bisa punya hasad sama dia? Susah. Kenapa nggak ada yang bisa dibanggain gitu? Nggak ada. Tenang-tenang aja dia punya kedudukan tuh. Ya. Nah, termasuk juga Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mengatakan apa? Ra'sut tawadu, puncak daripada sifat tawadu apa? Antadu'an nafsaka indaman huwa dunaka fi ni'matillah. Adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang lebih rendah darimu dalam hal apa? Nikmat Allah. Tadi saya sampaikan tadi. Ya, ente kaya, aneh mah nggak nyangsiin, tapi jangan tunjukin kekayaan antum. Ya, orang kaya barangkali sekarang mulia, di zaman akhir zaman ini kan begitu. Ya, orang dimuliakan karena hartanya. Jangan antum munculkan, nggak ada sifat hasad nanti. Ya. Nah, ini ketika hatta yu'allimahu anna laisa laka bidunyaka alaihi fadl. Ya, tatkala kita ketemu orang gitu kan, orang tuh kita sampaikan bahwa ente lebih mulia ketimbang aneh. Ya, kalau ada orang begitu kita muliain terus, masya Allah tuh Pak. Ya, ini Rasulullah ngajarkan, siapapun dia muliain. Ya, kita kasih kemuliaan. Ya, dimuliakan itu orang. Ya, itu namanya puncak sifat tawadhu. Nah, ini salah satu obat vaksin juga, ya, mencegah tidak kena serangan penyakit ain. Ya. Nah, kemudian innallaha auha ilayya. Nabi sampaikan, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Ya, aku diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian tuh punya sifat tawadhu, sehingga satu sama lain enggak ada yang membanggakan miliknya di hadapan orang lain. Orang kalau enggak ada sesuatu yang bisa ditampakkan, ya, membangga-banggakan sesuatu, entah itu dirinya, keluarganya, harta dia, jabatan, kehidupan dia, orang enggak mungkin punya sifat hasad dari memandang itu. Kenapa? Kita enggak munculin itu, dan kita kagak rugi kok, ya. Kita nggak munculkan segala macam ya kedudukan, ya kemuliaan, kita nggak rugi gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk pencegahan agar itu tidak kena serangan penyakit ain. Nah, penyakit seneng muka macan gimana? Tetep aja serem. Ya, kenapa? Karena ini nikmat terbesar dari Allah. Wajah tuh jangan sampai dia bapain. Makanya antum kalau lagi berantem sama bini, bukan berantem, mau mentarbiah bini, wala tadribil wajah, jangan pukul bagian wajahnya. Kenapa? Wajah itu nikmat Allah. Ada perempuan nih lewat, yang antum lihat bodinya dulu, mukanya dulu. Mukanya dulu, itu nikmat dari Allah.
Ya body mau kayak gitar Spanyol, pas lihat mukanya, waduh, wajah gunung. Ya dari jauh mulus deketin geradakan gitu. Ya tuh anak ABG ngomong begitu, wajah gunung katanya. Ya, nah jadi wajah kita nikmat dari Allah, dan apa yang terjadi di antara hati ini itu wajah kelihatan. Ya, wajah tuh kelihatan, apalagi kalau orang sering kali ketemu, sering berinteraksi. Ya, itu biasanya sifat-sifatnya muncul gara-gara aura wajahnya yang keras, yang tambeng, yang perak gitu ya. Yang kelihatan baik itu kelihatan. Ya, kelihatan banget wajahnya, ya. Nah, kemudian kadang banyak keringat dan banyak kencing. Sebabnya itu tiba-tiba, ya, nggak punya riwayat apa-apa, begitu depresi sampai banyak keringat, banyak kencing, sering mau muntah. Ya, kadang ada orang susah tidur, kadang sekalinya tidur melulu, ya, nggak sari-sarinya tuh orang. Pokoknya dibikin apa ya, mager, males gerak. Ya, nah ini kadang begitu. Kadang nafsu makannya hilang. Ya, basah pada kedua tangan, kadangkala ada kesemutan pada kaki. Ya, tiba-tiba nih, karena serangan ain itu tiba-tiba, nggak ada babi bu lagi. Ya, nah ini kadangkala begitu. Dan termasuk juga hati yang berdebar-debar, penyakit panik. Saya ngalamin juga penyakit panik, cuma nggak mau tanya-tanya siapa yang ini, enggak. Saya langsung minta sama Allah. Ya, penyakit panik, Pak. Saya 9 tahun nggak pernah tidur di kasur. Sekali tidur di kasur, ya tiba-tiba napas kayak berhenti, paniknya muncul. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang ini paniknya udah mulai berkurang. Ya, makanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu siapa yang nyerang penyakit ain ini, nggak, ya memang kita nggak tahu, maka berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga ujian, ya, segala macam yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya ini ujian juga semua. Ya, ada perasaan takut yang nggak normal lah. Orang takut mati, tuh hati-hati, takut mati, Pak. Ya, mikirin aja gimana keluarganya ntar, padahal dia sehat-sehat aja. Ya, tuh hati-hati yang berdebar-debar juga termasuk. Ya, kadangkala Allah berikan nikmat kepada seseorang, ya, orang itu kemudian melancarkan pandangan beracunnya, ya, akhirnya yang muncul ain. Salah satunya apa? Debar-debar dia. Ini gimana kalau saya meninggal? Bagaimana harta saya? Bagaimana keluarga saya? Ini yang terjadi demikian. Ya. Nah, kalau kita sudah kena penyakit itu, suruh apain? Sabar aja dah. Ya udah, sabar udah. Ya, kita nggak tahu, kita muhasabah, barangkali ada hal-hal yang kita suka nyakitin hati orang. Makanya sama keluarga kadang-kala kita kalau mau beli sesuatu yang tampak di hadapan orang, kita kadang khawatir. Ini kita beli begini nyakitin hati tetangga kita enggak? Ya, kita bikin begini nyakitin dia apa enggak? Ya, kita khawatir begitu karena adanya pandangan yang hasad. Kalau sudah hasad itu luar biasa. Ya. Kenapa? Kita tahu sebagai orang yang beriman, dalam Al-Qur'an disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali karena izin Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hati dia. Tenang udah emang. Ya, dia beriman. Ya, hakikat sakit kan begitu. Ya, memuliakan seseorang. Walaupun kadangkala iming-iming pemuliaan, ya, penebus dosa itu Allah berikan, ya, pada orang yang mau bersabar karena sakitnya. Tapi kadang banyak orang yang kagak mau juga diuji dengan sakit itu, padahal memuliakan. Ya, termasuk juga apa? Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Tatkala Allah menimpakan keburukan kepada dirimu, ya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri yang menghilangkan itu. Ya udah, mohon pada Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita malah datang ke dukun nanya, nih siapa kira-kira nembak gua nih? Wah, nembak gua. Ya, hati-hati tuh, jangan sampai kita begitu. Nah, itu bisa jadi karena perilaku kita sendiri yang kadang-kala memancing si pemandang, ya, yang apa yang kita punya sifat hasad tadi yang bisa menimbulkan ain. Ya, nah ini hal yang barangkali mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semua, bahwa fa innal aina haqqun, kata Nabi, sesungguhnya yang namanya penyakit ain itu nyata. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Ada pertanyaan?
Sebelum kita tutup, iya, betul, antum, Bang. Gimana, Bang? Handphone apa? Iya, apakah dengan gambar saja bisa menimbulkan ain? Kan gambar tuh, satu gambar itu 1000 cerita, bener nggak? Gambar itu bisa menimbulkan 1000 persepsi, ya kan nggak jelas. Nah sehingga kalau ada gambar misalnya saya tampilin foto gimana, apakah bisa menimbulkan ain? Ya antum sendiri bagaimana keadaannya, ada nggak sesuatu yang menakjubkan dari foto yang antum tampilkan tadi? Ya, ini barangkali kalau foto ya biasa lah ya, orang nampilkan wajah, nampilkan foto itu biasa. Yang dimaksudkan jangan sampai pamer kenikmatan ya, selain daripada wajah-wajah tadi itu. Contoh misalnya apa? Kita nggak berniat pamer keluarga, ya bini kita foto gitu kan, kemudian anak-anaknya juga kita gendong anak antum, ya antum perlihatkan begitu sambil ngasih catatan gitu ya, wah akhirnya berhasil gua nikah udah punya anak sekian misal gitu ya. Tuh khawatir orang yang melihat foto itu kemudian membaca komen antum itu kan dikhawatirkan punya sifat hasad itu. Apakah bisa dia melancarkan pandangannya dengan foto itu? Ini belum ada bukti memang ya, tapi ketika kita mengenal orang yang difoto, saling mengenal, kemudian bisa saja dia mengatakan sesuatu ya, meminta atau memohonkan keburukan tertimpa kepada orang yang dikenal dalam foto itu. Ya bisa saja, tapi yang namanya orang nampilin gambar sendiri nggak ada sesuatu yang menakjubkan. Mungkin antum punya bini 3, wow tampilin. Ya ini pejantan tangguh katanya. Wah gitu kan. Ya, orang yang belum nikah